Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sinta Maharani, mahasiswi jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Pada kali ini saya izin untuk menyampaikan ceramah untuk memenuhi tugas PKD 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada manusia di muka bumi ini yang akan mau ditimpa penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru akan membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir. Akan tetapi menyedihkannya, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berdusta maupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik atau diam. Mengenai penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia, di kuburan, maupun di akhirat. Contohnya di dunia, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar pula aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Ya masy'ara man amana bilisanihi wala mu'min biqalbi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tatabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslim. Fa innahu man yattabi auratal muslimin yasabilaha auratah. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan mencari aibnya pula. Wa man yatibi illahu auratahu yafdahu inka nafi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka Allah akan bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita akan beranggapan, kalau saya hanya berdiam di rumah saja, kalau saya hanya berdiam saja di rumah, tidak mungkin orang dapat mengetahui keburukan saya. Namun jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau engkau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau berdiam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Di dalam kubur misalnya,
orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wa inna humma la yu'adzabani." Sesungguhnya dua orang di dalam kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi qabir. Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatirun minal bau. Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis, wa hal yaqubu an-nasa finnari ala wujuhihim illa hasso idu al-sinatihim. Bukankah manusia itu akan diseret atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan lisan mereka. Maka, setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya atau mampu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasannya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu man salama muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yadman lima baina lahyaini wa ma bainal rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat hal baik, itu berasal dari Allah. Dan jika terdapat hal yang buruk, maka itu datang dari diri saya pribadi. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam.